Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Putri Lestari, biasa dipanggil Hesti. Saya mahasiswa Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya di sini akan memberikan penyuluhan tentang MAH menggunakan metode leaflet. Kalian sudah tidak asing lagi kan dengan penyakit MAH, dan mungkin kalian semua sudah mengalami penyakit MAH, terutama kalian yang suka bandel nggak sarapan langsung pergi ke sekolah. MAH bisa disebut dengan gastritis atau tukak lambung. Gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada lambung. Terjadinya MAH ini bila lapisan lambung ini pecah akibat kelebihan asam yang dihasilkan oleh lambung, sedangkan sel-sel yang melindungi itu sudah tidak mampu menjaga keseimbangan jumlah asam yang dihasilkan oleh lambung. Dan ini lambung sehat, kemudian ini saat terjadi MAH, ada boroknya. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi penyebab MAH itu sendiri. Yang pertama, berlebihan mengkonsumsi makanan pedas dan asam. Kemudian, berlebihan mengkonsumsi kafein, soda, atau minuman beralkohol. Terutama ini yang laki-laki pasti suka mengkonsumsi kopi kan, dikurangi ya, atau bisa diimbangi dengan berbanyak minum air putih. Kemudian efek samping dari obat. Terus infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ini bakteri ini tuh yang menyebabkan ini luka-luka ini. Dia tuh menggorogoti. Terus perokok aktif, stres, dan makanan yang tidak teratur atau terlambat makan. Jadi kita itu harus memperhatikan makanan sehari kita, yaitu 3 kali makan utama, makan pagi, makan siang, makan malam. Dan isi piring dari makanan kita itu harus sesuai dengan ini, isi piringku. 2/3 dari setengah piring itu terdiri dari makanan pokok, yakni nasi, terus sagu, singkong gitu. Terus 1/3-nya itu lauk pauk. Nah, lauk pauk di sini itu harus terdiri dari lauk pauk hewani dan nabati. Kemudian 1/3 lagi dari setengahnya itu buah-buahan. Kemudian 2/3-nya itu sayuran. Jadi untuk kalian yang tidak suka sayuran, dicoba lagi untuk bisa suka sayuran. Kita lanjut di halaman leaflet selanjutnya, yaitu gejala MAH. Gejala MAH yang pertama yaitu perut mual. Perut sering mual baik sebelum maupun setelah makan. Kemudian muntah, rasa pahit berasal dari cairan lambung dan naik ke tenggorokan. Kemudian kembung, terus sendawa, gas yang dihasilkan lambung juga menyebabkan sering bersendawa. Kemudian nyeri. Lah, ini menjadi gejala yang paling sering muncul kan saat kita pasti kayak sakit perut nih, diperiksa MAH gitu. Sering ya ngalamin penyakit ini. Terus fase MAH itu yang pertama ada MAH ringan. Lah, gejala ini tidak terlalu terasa dan hanya muncul sesekali saja. Asam lambung mulai bekerja aktif di bagian dinding lambung. Kemudian yang kedua MAH sedang. Muncul gejala perih, nyeri, sakit, rasa mual, dan ingin muntah. Gejala ini mulai sering muncul. Kemudian MAH kronis. Produksi asam lambung semakin meningkat yang mengakibatkan rasa mual, sakit nyeri, dan panas di ulu hati dan dada. Timbul rasa pahit di tenggorokan karena naiknya asam lambung, penderita muntah-muntah hebat. Dia lebih parah ya dari yang kedua tadi. Kemudian yang keempat yakni kanker lambung. Kanker lambung yang disebabkan oleh mikroorganisme Helicobacter pylori tadi yang menyebabkan luka pada lambung. Kemudian fase pencegahan. Yang pertama, batasi konsumsi makanan pedas, berminyak, berlemak, atau berserat tinggi. Kemudian yang kedua, batasi minuman berkafein dan beralkohol. Ketiga, hindari mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung. Kemudian yang keempat, istirahat cukup. Kelima, berhenti merokok. Kemudian yang keenam, jangan berbaring setelah makan. Nah, ini penting sekali. Mungkin dari kalian habis makan langsung rebahan. Kemudian mengendalikan stres dengan meditasi atau yoga. Jangan stres kalau banyak tugas juga. Ya, dibikin relax tapi ngerjain tugas, nggak perlu dibikin berat-berat, nanti pusing, sakit, makan. Terus, hindari berolahraga saat perut dalam keadaan penuh. Kemudian hindari makanan yang mengandung kadar asam tinggi, ini seperti jeruk, kan asam banget, itu dihindari. Terus tadi beralkohol, minuman beralkohol, berkafein itu. Dan mungkin bisa diimbangi dengan kita makan sayuran, buah-buahan, sesuai dengan isi piringku ini tadi ya. Ini ya, perlu diperhatikan. Kemudian yang ke-10 yaitu konsumsi makanan dalam porsi kecil sehingga beban kerja lambung tidak terlalu berat. Ini jangan kalau misal rebahan aja sambil ngemil, itu kan juga nggak baik. Makan sedikit-sedikit tapi lama-lama kan banyak ya itu. Jadi kasihan lambungnya, kerjanya semakin berat karena makanannya semakin berat. Baik, cukup di sini penyuluhan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bisa menjadi yang lebih baik lagi, bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga, dengan menjaga makanan kita, dan ini ingat dengan isi piringku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.